Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B3 yang beranggotakan Raudatul Jannah, Muhammad Hafimah Fitri, Rabiatul Fatimah, Meza Fela Wulandari, dan Fahmi Gunawan. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan review artikel yang berjudul Isolasi dan Identifikasi Minyak Atsiri Rimpang Rumput Teki atau Ciperos Frontudus L dengan GCMS. Untuk topik bahasannya, yang pertama ada tujuan review, metode review, pembahasan dan hasil, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk tujuan review sendiri, review bertujuan untuk membandingkan beberapa rendemen minyak atsiri rimpang rumput teki hasil metode distilasi uap dengan metode ekstraksi menggunakan pelarut N-heksana serta menentukan komponen utama senyawa minyak atsiri rimpang rumput teki setelah diidentifikasi dengan GCMS. Selanjutnya yaitu metode review. Pada metode review kali ini dilakukan dua cara. Yang pertama yaitu strategi pencarian jurnal, di mana pada strategi pencarian jurnal ini menggunakan search engine Google, Google Scholar maupun Google Book. Dimulai dengan kata kunci GCMS, destilasi uap, dan destilasi uap air. Atau juga kami menggunakan kata kunci lainnya seperti minyak atsiri, isolasi, identifikasi, serta maserasi. Setelah sumber pencarian data dilakukan, maka mendapatkan hasil, lalu diunduh dan disimpan. Setelah itu, diperoleh data dan ditetapkan dengan kriteria eksklusi dan inklusi. Metode yang kedua yaitu kriteria seleksi data, di mana pada kriteria seleksi data ini ada kriteria inklusi dan eksklusi, di mana kriteria inklusi adalah data yang berupa jurnal nasional maupun internasional, notebook, artikel ilmiah yang dipublikasikan di bawah 10 tahun, di mana berisi mengenai isolasi senyawa minyak atsiri rimpang rumput teki dengan metode yang digunakan dan dipublikasikan pada tahun 2018. Sedangkan kriteria eksklusi data yaitu diperoleh dari sumber yang tidak valid, misalnya website, skripsi, jurnal nasional maupun internasional, notebook, ataupun artikel ilmiah yang dipublikasikan di atas 10 tahun. Selanjutnya, ada pembahasan dan hasil. Di pembahasan terdapat kekurangan dan kelebihan. Kali ini, untuk kelebihan artikel ini, yaitu pada penelitiannya, dilakukan pemeriksaan organoleptis terhadap minyak atsiri rimpang rumput teki, sehingga dapat diketahui khas dari minyak atsiri itu sendiri secara langsung yang terdiri dari rasa, bau, bentuk, serta warnanya. Adapun kelebihan lainnya, yaitu pada hasil isolasi dan hasil ekstraksi, dilakukan perhitungan nilai rendemen yang bertujuan untuk mengetahui kualitas mutu destilat dan ekstrak hasil isolasi yang telah dilakukan. Dan pada tahap identifikasi minyak atsiri menggunakan GCMS, analisa juga dilakukan pada hasil destilasi dan hasil ekstraksi, yang menunjukkan hasil komponen senyawa yang terkandung sehingga dapat diketahui komponen mana yang lebih banyak dideteksi dari dua tahap uji tersebut. Kemudian dapat ditentukan komponen senyawa utama minyak atsiri dari rimpang rumput teki. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan dari review artikel yang kami lakukan pada jurnal ini yaitu yang pertama, analisis dengan GCMS tidak dijelaskan dengan rinci. Misalnya, untuk suhu kolom dan suhu yang lainnya tidak dijelaskan secara rinci, yang mana suhu tinggi akan mempengaruhi persen rendemen yang dihasilkan oleh minyak atsiri tersebut. Yang kedua, hasil dari GCMS tidak dicantumkan. Jadi, grafik dari hasil GCMS tidak dicantumkan pada artikel ini. Yang akan menyebabkan pembaca sulit untuk menentukan bagaimana hasil yang bagus untuk GCMS-nya sendiri. Yang terakhir itu identifikasi tidak menggunakan KLT dan reaksi semprot. Untuk hasil yang didapat itu yang pertama, kromatogram hasil analisa GCMS pada rimpang rumput teki itu terdapat 18 komponen senyawa minyak atsiri. Terus yang kedua itu kromatogram hasil analisa GCMS pada ekstrak N-heksana rimpang rumput teki itu didapat 4 komponen senyawa minyak atsiri. Terus yang terakhir itu komponen senyawa utama minyak atsiri rimpang rumput teki
destilat setelah diidentifikasi dengan GCMS, yaitu menggunakan alpha Gurjoane pada waktu retensinya itu 11,907 dengan satu puncak area menunjukkan 2,23% dengan berat molekul 204 dan komponen senyawa utama minyak asiri rimpang rumput teki. Ekstrak N-heksana setelah diidentifikasi dengan GCMS pada waktu retensi menunjukkan menit 11.903 dengan satu puncak area menunjukkan 0,64% dan berat molekul 204. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, isolasi minyak asiri rimpang rumput teki dengan metode destilasi uap menghasilkan rendemen sebesar 0,31% dan diperoleh sebanyak 18 komponen minyak asli dengan 3 kali penginjeksian sampel. Yang kedua, ekstraksi minyak asli rimpang rumput teki dengan menggunakan pelarut N-heksan menghasilkan rendemen sebesar 0,93% dan diperoleh 4 komponen minyak asli dengan 3 kali penginjeksian sampel. Yang ketiga, komponen senyawa utama minyak asli rimpang rumput teki destilasi setelah diidentifikasi dengan GCMS, yaitu alpha Gurjoane pada waktu retensi menunjukkan menit 11,0907 dengan satu puncak area menunjukkan 2,23% dengan berat molekul 204 dan komponen senyawa utama minyak asli rimpang rumput teki ekstrak N-heksan setelah diidentifikasi dengan GCMS, yaitu alpha Gurjoane pada waktu retensi menunjukkan menit 11.903 dengan satu puncak area menunjukkan 0,64% dan berat molekul 204. Sekian, itu saja presentasi dari kami kelompok B3. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.